bisa zikir, berarti berkah daripada nur yang masuk ke sulbi Sayyidina Adam. Maka lidah kita bisa nyebut nama Allah. Maka antum syahadatkan tubuh kita mesti disyahadatkan ulang ya, harus disyahadatin ulang. Ada syahadat tubuh, ada syahadat akal, ada syahadat qalbu, ada syahadat ruh. Persaksian tubuh, dia sholat, dia taat kepada Allah, maka dikatakan aku hambamu ya Allah, aku ciptaanmu ya Allah. Syahadatnya akal kemudian mengatakan shadaqta ya Rabb. Syahadatnya qalbu, dia berzikir. Syahadatnya ruh, itulah al-ihsan. Berarti Nabi khususan naqra al-Fatihah li ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li imamina Qadhi Iyad muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini Imam Qadhi Iyad. Al-Fatihah. Allahu kumtin ya kalam ya rasul sallallahu alaihi wasallam waladhdallin. Qala bisanadina al-muttasil ilayhi fi syarafi nasabihi wa karami baladihi wa mansha'ihi. Keutamaan, kemuliaan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa karami baladihi, dan kemuliaan negerinya. Di mana kampung baginda Nabi Muhammad SAW? Makkah ya. Dulu itu Makkah sebutannya Bakkah bil ba, dan itu ada rahasianya. Summa taghayyar bi zuhuril Mustafa tiba'an bismihi alladhi budi'a bil mim ya, itu ada rahasianya dalam ilmu huruf ya, sehingga kemudian masyhur dengan nama Makkah. Dulu awalnya Bakkah. Dalam ilmu huruf itu ada rahasianya, tapi saya tidak buka hari ini ya. Kapan-kapan lah kita buka ilmu huruf ya. Wa mansyaih, dan kemuliaan tempat beliau berkembang, tumbuh. Mansya, tempat tumbuh. Mekah itu mulia karena dirinya sendiri atau karena Nabi SAW ada di situ. Laula Sayyiduna al-Mustafa, kalau bukanlah karena baginda Rasulullah SAW, maka tempat itu tidak mulia ya. Ma rafa'allahu wa ma qaddasahu Allah tabaraka wa ta'ala ya. Kalau bukanlah Allah yang mentakdisnya, memuliakannya, mensucikannya, itu enggak suci. Allah itu laisa bijismin, bukan berjisim, maka tidak mungkin langsung. Oleh karena itu Allah menggunakan wasilahnya. Wal musamma bil wasilah huwa sayyiduna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian zahirkan hembusan rahmatnya dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklan baju nggak dikenal orang, lalu dipakai oleh orang terkenal, bajunya jadi terkenal. Itu yang membuat orangnya cakep, dianya atau bajunya? Yang bikin bajunya mulia, orangnya atau bajunya? Oke, sudah ya. Masih ingat dulu ada presiden kita pakai jaketnya biasa aja, tapi karena dia yang pakai jadi tren beberapa bulan. Zaman-zaman pakai cincin, masih ingat nggak? Zaman SBY dulu, SBY datang ke suatu tempat, ada nama tempatnya di kampung kami Sungai Dareh, Sungai Deras ya, Kalideres kalau nyampe di Jakarta tuh, Tangerang. Itu tadi hatta saya nggak ngerti dengan cincin, tapi karena sang presiden SBY pakai, kami jadi tahu. Yang bikin mulia itu si cincinnya atau presiden yang pakai. Nah, itulah rumusnya memahami baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan terjebak pada simbol Makkah, jangan terjebak pada simbol Madinah. Yang disimbolkan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita kunjungi ulama? Kenapa kita ziarah ke kuburan mereka? Karena di dalam dirinya ada pancaran warisan nur al-Mustafa Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak perlu, nggak ada ketertarikan mengunjungi mereka. Ya, dan kenapa antum ngaji hari ini, siang ini? Karena ngaji tentang Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terbatas, mohon maaf, ini memang kita tidak buat terbuka, hanya orang-orang yang kira-kira muat lah, ya. Ya, tapi alhamdulillah masih muat ya, masih muat. Amma syarafu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemuliaan nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karamu baladihi wa mansyaihi, dan kemuliaan negeri dan tempat beliau tumbuh besar. Fa mimma la yuhtaju ila iqamati dalilin alaihi, maka tidak perlu penjelasan mengusahakan adanya dalil untuk itu. Kenapa? Karena beliaulah sumbernya dalil, ya. Dalil itu artinya petunjuk. Yang ditunjuk siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ditunjuk sudah ada, masih perlu nggak dalil? Dalil itu diperlukan kalau madlulnya belum ada. Madlul itu yang ditunjuk. Ada dalil, ada madlul. Kalau sang yang ditunjuk sudah ada, dalil lewat. Maka dalil-dalil kita bertuhan itu habis kalau sudah ketemu Allah. Nah, itu yang disebut maqam ihsan yang Nabi ajarkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Allah bukan fisik, gimana memandang Allah? Maka yang dapat memandang Allah sesuatu yang bukan fisik juga. Gitu ya. Maka sang rububiyahnya Allah itu Allah hembuskan dalam diri kita. Itu yang disebut ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah rahasia rububiyah Allah. Ini rahasia hanya sedikit yang dibuka. Kan ada orang menggunakan kalimat ifsya'u sirri rububiyah kufrun. Membuka rahasia rububiyah kufur. Yang paling lucu itu digandeng video saya sama Abah Guru Sekumpul, kan lucu. Lebih dahsyat Abah Guru Sekumpul ngomong ma'rifat dari saya. Kalau ente bilang buka rahasia ma'rifat kufur, berarti ente mengkafirkan beliau. Yang dibuka bukan rahasia. Kalau sudah dibuka bukan rahasia lagi. Paham? Paham nggak? Kalau masih ditutup-tutup itu rahasia. Sekarang sudah ada di kitab. Ya kan? Sudah dikalamkan, dimulai dari Imam Hakta Nabi dulu mulai. Nabi sendiri sudah mulai. Nantilah jadi buku saya tentang Ma'rifatur Ruh, atau lihat tuh dalil-dalilnya banyak. Dalil dari Qur'annya, dari hadisnya, bahwa kata ruh di Qur'an itu kata yang sangat banyak diulang-ulang. Ya. Lalu sahabat-sahabat lebih vulgar lagi. Ketika seorang sahabat mengenal nama orang lain padahal nggak pernah ketemu, lalu orang itu bertanya, min aina arafta ismi, kamu tahu namaku dari mana? Apa kata jawaban sahabat nih, Salman Al-Farisi, arafat ruhi ruha, arafa ruhi ruha, ruhku mengenal ruhmu. Berarti udah pernah ketemu sebelumnya. Maaf ya, saya agak dehidrasi, jadi harus sering minum. Bismillah. Itu vulgar nggak tuh ngomong begitu? Vulgar itu. Ya, sahabi, as-sahabi jalil Salman Al-Farisi, beliau sudah buka bab itu. Yang dulu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu disebut hamilu ilmin, hanya membawa ilmunya. Beda dengan Sayyidina Ali, itu yang membuka ilmunya. Lalu murid-murid beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas,
Al-Hasan Al-Husain, Ali Zainal Abidin, lalu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Itu orang-orang yang disebut fuqaha Madinah. Fuqahaul Madinah itu seperti kita sekarang ada wali 9, aulia tis'ah. Dulu di Madinah istilahnya al-fuqaha as-sab'ah, wali 7 Madinah. Istilah-istilah itu sudah ada, 7, 5, 3, 4 itu ada semua. Imam Ahmad sering ngomong, al-hufaz fid dunya arba'ah, penghafal di dunia cuma 4. Itu bukan lil hasr, bukan menunjukkan batasan, innama yadullu ala tashrif, menunjukkan kemuliaan mereka. Fuqaha us-sab'ah, aulia tis'ah, sama, itu bukan membatasi wali hanya 7 atau 9, itu hanya tashrif wa ta'zim, ya. Dan fi kulli asrin, itu setiap masa ada. فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه فإنه نخبة بني هاشم. Kenapa nggak perlu ada dalil menjelaskan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, kemuliaan nasabnya? فإنه نخبة بني هاشم, karena beliaulah poros kemuliaan, puncak kemuliaan dari Bani Hashim. Wasulalatu Quraisy wa samimuha wa asyraful arabi. Beliaulah inti dari nasabnya Quraisy dan orang Arab paling mulia. Maka huwa syarifun ibnu syarifin, karimun ibnu karimin, ya, orang mulia, keturunan mulia. Dan kita kalau cek sampai ke atas, Nabi Muhammad SAW bin, saya kalau nyebut kakek Nabi sekarang pakai Sayyidi atau As-Sayyid, ya. Setelah faham bab ini, Sayyidina Muhammad SAW bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Muttalib bin siapa lagi? Sayyid Hashim bin Abdul Muttalib, terus. Dan di atasnya ada namanya Ilyas, bukan Ilyas Nabi. Ilyas ini di dalam kitab Madaih Nabawiyah, dalam kitab Maulid disebutkan beliau itu ada di riwayat. Sanadnya ini tidak wilayah ahlul hadis, ini ahlul tarikh. Ketika beliau berzikir, beliau mendengar di dalam sulbinya ada yang berzikir, menyebut nama Allah. Yasma, itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar. Kira-kira gimana? Maka saya tidak meyakini riwayat walaupun sahih secara ilmu hadis, tapi masih riwayat ahad, bukan mutawatir. Yang mutawatir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, itu akidah Ahlussunnah, ya. Saya tidak meyakini orang tua Nabi musyrik, kakek Nabi musyrik, nggak ada satupun yang musyrik. Bagaimana mereka musyrik? Yang ngajarin Sayyid Abdul Muttalib nama Sayyidina Muhammad itu Sayyidina Al-Khidir. Mungkin nggak Sayyidina Al-Khidir mengajari orang musyrik? Nggak mungkin. Nabi Khidir kalau ngajarin orang pasti orang jadi nabi atau wali, ya. Yang diajar Nabi Khidir itu pasti nabi atau wali, itu rumus. Nggak mungkin, karena salah satu lakopnya Syekhul Anbiya, karena para nabi sudah nggak ada, maka disebut Syekhul Awliya, ya. Salamullah alaika ya Sayyidana Balya bin Mulkan Khadir alaihi salam. Wa azhum nafaran min qibali abihi wa ummihi. Itu orang mulia nasabnya baik dari sisi ayahnya ataupun ibunya. Wa min ahli Makkah min akrami biladillahi ala Allahi wa ala ibadihi, ya. Dari ahli Mekah, negeri yang paling mulia, yang Allah jamin, yang kemudian lebih mulia di sisi hamba-hambanya. Teman-teman yang melakukan Allah, Sayyidina Muhammad SAW itu min zurriyat Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail anak Sayyidatuna Hajar. Ini latihan
Untuk keluarga Nabi, para sahabat pakai kata sayyid, para anbiya pakai sayyid. Sesekali kalau lupa nggak apa-apa, sayyidina atau maulana, ya. Mulai latihan. Dulu guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub selalu nyebut sahabat Rasul dengan sayyidina, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidina Ismail ibn Ibrahim, wa Ibrahim istrinya Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar itu istri kedua. Istri pertamanya Sayyidatuna Sarah. Istri ketiganya Sayyidatuna Qanturah. Sayyidatuna Qanturah itu yang melahirkan orang-orang Asia. Wajah-wajahnya kayak kita-kita ini, ya, hidungnya pesek, maju ke depan atau ke belakang. Beda kan sama hidungnya Yunus. Beda kan? Coba lihat. Yang paling mancung sini kan hidungnya Ali nih, ya. Tapi tetap aja mancungnya nggak jelas. Ya, ya kan? Beda. Wajah kita itu beda. Kita ini insya Allah zuriat Sayyidatuna Qanturah, ya. Maka sangat mulialah para habaib. Nasab mereka paling bisa ditelusuri sampai kiamat. Coba antum punya nasab, bisa sampai ke atas 10, tapi keputusnya 3 kali. Ada teman saya punya nasab sampai ke Brawijaya, tapi keputusnya 10 kali. Ada yang ke Joko Tingkir, pas kita cek, kalau masa 10 orang doang, nggak mungkin lah, itu jauh ke belakang, ya. Nasab kita paling yang benar-benar, dan itu diakui oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki. Apa kata beliau? Kami hanya tahu 4 ke atas, udah nggak tahu lagi. Kalau antum tahu ke atas, saya curiga. 7 aja saya curiga, kecuali zuriat Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang keraton. Orang keraton itu kenapa? Karena mereka dapat percikan zuriat Nabi Muhammad SAW. Itulah mukjizat baginda SAW. Kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Ini juga lah rahasianya kenapa kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, ya. Jadi kalau salawat jangan pelit-pelit, ya. Wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi, sebutkan sampai zuriat. Dan puncak zuriatnya Sayyidina Al-Mahdi. Sayyidina Al-Mahdi, itulah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Al-Mahdi keturunanku, bukan keturunan ruhani, keturunan jasadi dan ruhani. Jadi dua-duanya. Kan sekarang banyak wali, itu walatnya Nabi secara ruh, tapi bukan walat secara jismi. Sedangkan Mahdi ruhan wa jisman, ruhan wa nasaban, ya. Oleh karenanya mukjizat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam masih berlaku sampai hari ini. Maka ma bahasta an-nasabil Mustafa an-nasabil habaib illa wajadta ansabahum muttasilah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bahas nih nasab baginda, nasab para habaib, para sadah, para asyraf, pasti ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak usah khawatir, kan walatnya ada 2. Ada walat ruhi. Walat ruhi ini terbagi 2 lagi. Ada yang sanadi, ada yang langsung ruhi. Ada yang 3 nuri. 3 tuh. Walat secara spiritual ada 3. Sanadi, sanad. Nur dulu, nuri. Yang ketiga ruhi. Apa bedanya? Sanadi mesti bersanad di fikih, bermazhab, dalam akidah bermanhaj, dalam berzikir berthariqah. Mesti antum harus punya thariqah. Siapapun yang dengar kajian ini, ambil thariqah, ya. Thariqah yang mu'tabarah, yang sahihah.
Lalu yang kedua An-Nuri. An-Nuri itu pewaris ulama, pewaris imam. Saya punya seorang mursyid, ruhaninya sering bertemu Maulana Khalid Al-Baghdadi, Khalidiyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Saya cek itu apa halu apa enggak, ternyata beneran. Di kitab ada, kita rasakan rohani juga benar, secara dalil juga sahih. Apalagi dalilnya paling gampang Sayyidina Uwais Al-Qarni, langsung ketemu baginda Rasulullah SAW secara rohani. Maka disebutlah sanad ini sanad Uwaisiyah. Nah, tapi Uwaisiyah ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ini masih muqayyad kena nur ke ulama. Maka ada beberapa orang ruhaninya terhubung kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ada yang terhubung kepada Sidi Ahmad Tijani, ada yang terhubung kepada Syekh Muhammad Al-Karim Samani, ada yang terhubung kepada Sidi Syekh Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Ya, antum baca karya-karya Syekh Bahauddin aja deh, gak usah yang lain. Imam Bahauddin tuh sering mengatakan, saya ketemu ruhania ini, ruhania itu. Wali, wajar dong. Bahkan kalau ini karena sudah tertulis di kitab, saya berani ngomong. Ya, beberapa masyayikh itu sering menyebutkan, ya, Maulana Khalid. Ya, Maulana Khalid punya murid namanya Said Abdullah Afandi di Mekah. Itu sering mengatakan, tadi waktu zikir ruh Sayyidina Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi hadir. Itu bukan halu. Mereka bisa melihat dengan ruhnya. Yang halu itu dihadir-hadirkan. Ya, gimana mau nolaknya, mata batinnya ngelihat kok. Kayak antum melihat hari ini. Coba lihat saya, ada nggak? Ini halu nggak? Ya. Kalau orang punya mata ruhani, aku buka, dia bisa melihat yang lain hadir. Tapi bukan halu. Halu itu kasyaf, nah disebut kasyaf wujdani. Ini kata Imam Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Itu bisa diperoleh hatta walau kana kafiran. Orang kafir juga boleh. Apa thariqahnya? Riyadhah syaqah. Lakukan riyadhah berat, tirakat berat. Antum bisa ngalamin, tapi itu halu. Itu hanyalah penjelmaan syaitan. Kenapa? Laisa min babil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena tidak jalur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu babin mughlaq illa babu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu sudah ditutup kecuali pintu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tirakat-tirakat, latihan-latihan rohani, ya paling-paling ntar ketemu naga, ya nggak? Serius? Antum tirakat begitu ketemu naga, mau antum? Anda kasih, nggak tanggung jawab. Ya, ketemu ya macam-macam. Bergurunya mau kuntilanak, kan lucu. Udah nggak zamannya itu, ketinggalan mereka sudah. Itu sudah akhir zaman. Itu sudah akhir zaman. Sudah muncul ulama-ulama yang mereka kalau lagi halnya datang, mereka akan menganggap jalannya paling tinggi. Ini contoh. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Telapak kakiku di pundak semua wali, ya kan? Itu lagi hal tuh, lagi ekstase. Meninggal Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau kan pengikut Imam Ghazali juga. Ajaran dia ajaran Ghazali. Ajaran Ghazali ini diamalkan juga oleh Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Akhir dari makom Imam Ghazali itu berawal thariqah Syazili, thariqah saya katanya. Ya, Nihayatul Ghazali, Bidayatul Syazili. Itu yang ngomong Abdul Hasan Syazili. Akhir thariqah Ghazali itu awal thariqah saya. Itu mereka lihal, sakr. Nggak boleh dipahami. Laisa minal ujub, bukan kibur, bukan sombong. Itu bab sakr. Datang Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Beliau memang nggak puas sama yang begitu. Dia tarik ke belakang. Abu Yazid Al-Bustami, apa kata dia? Bidayatut tariqati
awal thariqah saya itu akhir Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Ini orang lagi hal. Begitu juga Ibrahim Dasuqi, begitu juga Imam. Aduh, Masya Allah, saya kalau sebut semuanya antum akan salah faham. Tapi kalau faham kondisi mereka, itu bukanlah salah faham. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Saya bentar harus minta. Sebentar. Datanglah belakangan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Apa kata beliau? Semua orang mah ngambil dari gurunya, saya langsung dari Rasulullah katanya. Iya. Syekh Muhammad bin As-Sammani wafat. Salah satu muridnya walaupun tidak jadi suluk bersama beliau, Sidi Ahmad Tijani. Apa kata beliau? Aku mendengar Rasulullah bersabda. Gila kan? Rasulullah sudah wafat, ruhnya masih hidup. Ruhnya mendengar ruh baginda sallallahu alaihi wasallam berkalam. Apa kata beliau? Ya Ahmad, Ahmad Tijani, khuz tariqati, langsung ambil dari tariqahku, wa khuz kulla tariqin. Ambil tariqahku langsung, tinggalkan semua tariqah. Gimana tuh? Itu orang lagi sakar. Itu bukan sombong. Bukan sombong, itu biasa. Setelah beliau datang lagi Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Apa kata beliau? Ini agak pelan-pelan karena dia Syazili. Syazili itu Ghazali. Ghazali itu bahasanya agak rapi. Seandainya Imam Ghazali bukan seorang kalami, bukan seorang filosof, bukan seorang ahli fikih, maka dia akan ngomong seperti mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini ahli juga, tapi tidak sampai darajatul mujtahid dalam bab fikih, tidak sampai darajatul mujtahid dalam bab kalam. Imam Ghazali sampai, maka beliau bungkus kalamnya itu. Nah, oleh ulama akhir zaman dibuka lagi. Apa kata beliau? Laqanani al-Khidir amama Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku ditalkin Sayyidina al-Khidir karena diperintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngomong? Sidi Ahmad Idris Al-Idrisi. Wow. Lalu setelah beberapa lama Riyadhah Khidriyah, hadirlah ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir mundur. Idza tala'al badru in kashafatil budur. Kalau sudah terbit bulan purnama, maka bulan-bulan yang lain hilang. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW secara rohani dilihatnya? Ya qazatan, dia merasakan hadir. Kata Sidi Ahmad Idris Al-Idrisi, laqanani Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku langsung ditalkin sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang lagi sakar, lagi halnya lagi masuk. Coba ngomong depan umum begitu, kan disebut gila antum orang. Rasulullah sudah wafat kok. Wafatkan fisiknya, bro. Ya. Jika syuhada bal ahya, ini kalamnya saya ulang-ulang, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Dalam ilmu hakikat, jangan engkau katakan kepada orang yang syuhada itu mati. Dalam ilmu hakikat haram mengatakannya. Secara ilmu hakikat, dalam fikih boleh. Maka kita ganti istilah wafat, atau intaqala ila rafiqil a'la, atau meninggal itu kan meninggalkan dunia, pindah ke alam lain, itu nggak apa-apa, masih aman. Baik. Bal ahya'un inda rabbihim. Kalau syuhada itu hidup di sisi Allah, anbiya gimana? Para nabi. Sayyidul anbiya, penghulu para nabi kira-kira gimana? Lebih hidup lagi. Bal kullu hayah, setiap hidupnya para nabi, para aulia, para rasul, tustamaddu min hayatil Mustafa Muhammad SAW. Bahkan semua hidup para nabi, para aulia itu adalah pancaran diambil dari hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Antum hidup kan hari ini? Kalau yang udah sono mati, di sini mati, berarti dia masih hidup.
sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada nasab. Tadi Sayyidina, misalnya coba lihat teks Naqsyabandi. Di Naqsyabandi Sidi Abu Yazid langsung ngambil ke Sayyidina Ja'far, padahal umurnya itu jaraknya 100 tahun. Itu namanya sanad nur. Sanad apa? Sanad nur. Sanad nur itu kepada, jadi ulama dari ulama walaupun sudah beda zaman. Dilalah beberapa tahun ini saya ketemu, dan ternyata di Kalimantan, di Banjar ada namanya Guru Jaro. Itu ngambil thariqah itu dari ulama Pakistan, namanya Naqsyabandiyah Uwaisiyah. Jadi nasabnya orang yang Uwaisiyah ini cuma 5 ke Rasulullah SAW. Jadi beliau gurunya langsung ke Abdurrahman Jami, hatta Imam Bahauddin lewat. Abdurrahman Jami ini kan pengikut Bahauddin. Langsung ke siapa? Langsung ke Abu Yazid Al-Bustami, langsung ke Al-Hasan Al-Basri, langsung ke Sayyidina Ja'far. Kok bisa? Karena ruh mereka tidak mati. Kalau sudah faham ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un rabbihim, maka tidak aneh kalau kita baca teks ulama ketemu ulama yang sudah wafat, ya. Harapan saya itu aja, ya. Jadi jangan kemudian antum anti yang begitu-gitu. Ini rahasia, loh rahasia kenapa ada di kitab, kenapa di Quran, ya. Kalau rahasia kenapa Allah buka di Quran? Berarti ini nggak perlu jadi rahasia. Ini jadi rahasia publik aja, ya. Kita konsumsi bersama-sama, ya. Saya mau tanya, imam-imam tadi itu nabi bukan? Apakah pengalaman itu khusus untuk zaman mereka? Tidak. Mungkinkah hari ini? Mungkinkah setelah ini? Jadi kalau hari ini antum dengar, tasdik nggak? Tasdik. Hari ini dengar ada orang mengalami itu, tasdik kita. Selama dia nggak ngaku jadi nabi dan jadi rasul, tidak melanggar syariat Islam, berakidahnya sahih, udah, 2 itu aja udah. Ya, itu syarat yang sudah dibuat kaidahnya. Ini nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Apalagi kemudian orang rame masalah Ar-Razi berguru sembarangan. Lo yang ramah guru kan aneh, ya, urusannya apa mantu, ya. Dan saya banyak berguru, siapa aja saya berguru, hatta kepada kalbun ata'allam minhu, kepada anjing pun saya belajar, apalagi kepada manusia, apalagi kepada wali, apalagi orang aneh, ya. Kepada cicak aja kita ngaji, kepada air kita belajar. Coba air ngalir ke bawah nggak ada air naik ke atas, kecuali ditembak dari bawah, tembak dari bawah turun lagi, air pasti. Kepada pohon kita belajar. Maka ada namanya muhadatsah khidiriyah, dialog khidiriyah, berdialog dengan ruhaniyah alam semesta. Antum belajar kepada pohon, itu pohon pucuknya pasti mengarah ke tempat terbit matahari. Jika pohon mengarah ke tempat terbit matahari, maka ruh ini harus mengarah kepada terbitnya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asyrafu nasabin, itulah nasab paling mulia. Wa bil qala hadatsana qadi al-Quddad Husain bin Muhammad As-Sadafi rahmatullah alaih, ya, kata beliau, ini imam lo, ya, pakai sanad. Ini sanad pertama, menyampaikan kepada kami Hakim Agung Qadi Agung Husain bin Muhammad As-Sadafi. Beliau mengatakan hadatsana Qadi Abdul Walid Sulaiman bin Khalaf. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada kami hadatsana Abu Dzar Abd bin Ahmad qala hadatsana Abu Muhammad As-Sarakhsi. Abu Dzar ini yang disebut Abu Dzar Al-Harawi, yang memegang sanad Sahih Al-Bukhari bersamaan dengan akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah berkembang bersama ilmu hadis Sahih Bukhari.
Itu sebabnya kelompok Mujassimah mengatakan la'natullah ala Abi Dzar. Kata Mujassimah, kelompok Mujassimah, yang mengatakan Allah bertubuh, bertempat. Apa kata mereka? Allah melaknat Abu Dzar karena dia ahli hadis berakidah Asy'ari. Loh, bukan begitu. Sebelum Abu Dzar sudah ada Daruqut nih, sudah ada Al-Isfaraini dan Baqillani. Qala haddatsana Abu Muhammad As-Sarakhsi, bukan As-Sarkhsi. Sarkhsi itu orang Prancis itu. Sarakhsi ya. Nama as-sahih As-Sarakhsi. Wa Abu Ishaq, guru kedua dari Abu Dzar. Wa Abu Ishaq, dan kedua Abu Haytham. Mereka semua ngambil dari murid langsung Imam Bukhari, namanya Muhammad ibn Yusuf Al-Firabri. Tambahin di situ kalau punya kitab, Al-Firabri. Yang bisa baca kitab berapa orang sih? Coba angkat tangan. Nanti semoga ada yang beliin kitabnya. Yang bisa baca kitab angkat tangan. Serius, ini ada yang beasiswain. Angkat tangan. Satu. Yang bisa baca kitab. Buya Aldomi Loleh. Tuh, dua. Buya Asfi sudah punya kan? Punya toko kitab deh. Ada 10 orang yang bisa baca kitab. Nanti kita beli, ya. Insya Allah. Ya, nanti kita pesan ke Buya Asfi. Biar ada temennya saya. Ya. Masa kita asik sendiri nyebut nama orang? Bengong aja ya, nggak apa-apa. Menyebut nama orang soleh, mendengar nama orang soleh, itu ada rahmat turun ke antum. Walaupun nggak bisa baca kitab, jadi tenang aja ya. Ini berkah. Ya. Jadi siapa nama murid dari Imam Bukhari tadi? Siapa namanya? Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Jadi ketika Imam Bukhari mau dibunuh oleh murid-muridnya dan guru tuanya, jadi ada satu guru yang bunuh dia, difatwain ya, Bukhari itu kafir. Bagi muridnya, kalau kafir halal darahnya dong. Sudah ada yang fatwain saya kafir sekarang. Karena menyebarkan rahasia Allah katanya. Dipajang itu sama foto, sama video, Aba Guru Sekumpul. Aneh sampaikan ke antum, Aba Guru Sekumpul lebih terbuka membahas ini daripada saya. Kalau saya dikafirkan, berarti Aba Guru lebih kufur lagi dong. Hah? Sembarangan itu orang ya, buat video. Tanggung jawab ente dunia akhirat, mengkafirkan orang muslim. Ya. Imam Bukhari dikafirkan oleh gurunya sendiri. Lalu murid-muridnya itu, yang merupakan dulu muridnya Imam Bukhari, ikut mengkafirkan dia dan memfatwakan halal darahnya. Itu udah terjadi dulu. Mau ada di Indonesia begitu? Kita duluan ngabisin dia, ya, tenang aja, aman. Ente kira ente doang yang bisa jihad, kita juga bisa jihad, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau takbir kita belum ditakuti orang, nggak usah ngomong jihad dulu. Takbirnya bikin orang jijik, berarti antum hatinya masih jijik. Ya. Tapi kalau takbir kita suruh bikin orang ketakutan, baru tuh siap jihad. Ngomong-ngomong jihad sembarangan, jahat jadinya. Nih coba lihat, Imam Bukhari terusir. Siapa nyelamatinnya? Dengan izin Allah, Imam Muslim mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuan guruku, keluarlah engkau dari Naisapur malam ini juga, karena murid-murid guru tuamu itu sudah memfatwakan kafir, ingin membunuhmu. Saya tulunak, mereka akan membunuhmu malam ini. Maka berangkatlah beliau malam itu juga, sampai di Firabra, ya, sampai di kota Firabra. Di situ ada Muhammad bin Yusuf, sudah selamat.
Maka beliau bacakan, Imam Bukhari membacakan Sahih Bukhari dari hafalan yang nggak perlu lihat kitab. Wow. Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firabri sekali dengar langsung hafal. Maraikum, apa pendapat kita? Lalu dia ikuti Imam Bukhari ke Bukhara. Sampai di Bukhara dia khatam lagi 2 kali, khatmatain. Ya, dia khatam Sahih Bukhari 2 kali dan hafal. Murid dia ada 3 di sini, Abul Haytham, Abu Ishaq, dan Abu Muhammad As-Sarakhsi. Ya. Kata beliau Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, qala haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Wabila qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id itu langsung murid Imam Malik, langsung juniornya Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari ketemu orang semasa dengan Syafi'i, tapi tidak ketemu Imam Syafi'i. Imam Qutaibah yang wafat tahun 241 Hijriah, 240 Hijriah. Ya. Wabila qala hadatsana Yaqub bin Abdurrahman an Amr an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Aku diutus, dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itu bisa nubuwatan, bisa risalatan, ya. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Aku dibangkitkan dari sebaik-baik kurun. Kurun itu qarn wahid mi'ah sanah. Satu kurun itu 100 tahun. Sebaik-baik kurun min Bani Adam, dari masa Sayyidina Adam sampai sekarang, qarnan fa qarnan, kata beliau, sampai masa beliau ngomong hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu, sehingga aku sampai di masa yang mana aku sekarang ada di dalamnya. Itulah sebaik-baik masa per 100 tahun, ya. Maka kalau Mekah dulu dikuasai oleh kelompok Mujassimah tahun 1933, mungkin wallahu alam nanti akan kembali kepada pewaris mutlak beliau di akhir zaman di tahun 2033. Wallahu alam. Ini rumusan ilmu ini, ilmu qarn, ilmu tahun, ya. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, ya. Dan tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dikatakan sahahahu Albani, nggak perlu. Kenapa? Lebih dahsyat, lebih alim Imam Bukhari atau Syekh Albani? Bukhari. Perlu nggak Sahih Bukhari disahihkan Albani? Maka konyollah beberapa teks Arab. Jadi antum hati-hati yang bisa bahasa Arab. Tidak semua cetakan Arab itu editornya, tahqiqnya baik. Contohnya ada Sahih Bukhari. Apa kata seorang ini? Rawahul Bukhari sahahul Albani. Ini hadis riwayat Bukhari, lalu disahihkan Albani. Kata teman saya, Pret. Ngerti gak maksudnya? Sahih Bukhari itu as-sahul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling valid setelah Quran itu Sahih Bukhari. Albani mah baru kemarin, ya. Wafatnya 1999 Masehi. Masa dia punya otoritas mau sahih-sahihin Bukhari? Enggak punya. Itu kekonyolan yang diilmiahkan, kekonyolan yang dijadikan manhaj. Nah, di Maktabah Syamilah ada. Nah, maka Maktabah Syamilah ini kalau nggak ahli tidak recommended bagi orang yang tidak mengerti ulumul hadis. Ya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau ngomong begitu langsung mukanya serius. Wa anil Abbas, diriwayatkan oleh dari Sayyidina Al-Abbas. Ini diriwayatkan dari jalur Imam Tirmizi.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk, faja'alani min khairihim. Ini narsis enggak Nabi? Bukan, ini namanya tahaddus bin ni'mah. Menceritakan anugerah Allah kepada diri itu boleh. Ini tahaddus bin ni'mah, belum enggak sombong, bukan narsis. Allah ciptakan semua makhluk, lalu Allah jadikan aku min khairihim, dari yang makhluk terbaik. Ya, min khairi qarnihim, dari kurun terbaik. Ternyata kurun terbaik itu setelah kurun terburuk. Sama, masa terburuk itu adalah setelah masa terbaik. Dan masa terburuk di alam semesta ketika berhala itu dipajang di Ka'bah 300-an lebih. Itu masa terburuk di alam semesta. Seharusnya orang nyembah Allah tapi nyembah berhala. Itu syarrul qurun. Maka setelah itu diganti langsung jadi khairul qurun. Itu udah berjalan berapa masa itu, ya? Mungkin hampir 100 tahun berhala, ya, dipajang di Masjidil Haram. Jadi dulu ada seorang pendahulu kafir Quraisy itu pergi ke Suriah, ke Syam, ketika berdagang dia lihat ada orang yang menyembah patung. Dia bilang, seru juga ya punya Tuhan bisa dilihat. Maka dibawalah itu replikanya, dibuat dan dikasih nama. Nama itu awal-awalnya nama-nama Rum, tapi kemudian orang-orang Arab punya nama-nama sendiri. Jadi ada namanya pribumisasi Tuhan. Jadilah 300 sekian. Pas dicek oleh ahli nama, ternyata itu nama-nama iblis semua. Lata, Uzza, itu nama iblis semua yang dipajang di, mereka sebut dewa di masa dulu atau Tuhan. Auzubillah min dzalik. Jadi Mekah itu pernah menjadi pusat dewa-dewa dan tuhan-tuhan mereka. Bahasa Arabnya alihah. Alihah itu dewa-dewa. Kalau ilah Tuhan satu. Kalau dewa alihah. Ya. Jadi antum nggak usah khawatir. Ini masa, mungkin masa terburuk di alam semesta untuk moral. Ya. Kita ini kan nggak ada yang bener kan. Nggak usah sok suci lah. Ya. Saya pakai serban begini bukan suci loh ya. Ini karena baru pulang haul aja, jadi suasananya masih dapat. Habis haul dari Abah Guru. Ya. Dan saya didapat ijazah tahun lalu oleh murid beliau, Guru Wildan. Ya. Beliau dipakaikan oleh masyaikh-masyaiknya. Jadi suasana itu masih membayang-bayang di alam bawah sadar saya. Jadi kalau ngajar itu nggak berserban tuh aneh. Besok-besok saya pakai kopi hitam lagi dah. Allahumma sholli ala sayyidina. Summa takhayyara al-qabaila faj'alani min khairi qabilah. Dari qabilah Bani Ismail muncul Bani Adnan, dari Bani Adnan Bani Abdi Manaf, Bani Hashim. Hashim itu gelar. Nama aslinya Amir atau Amr. Ya, Amir atau Amr, ya, wallahu alam, nanti dicek lagi. Itu gelar, tapi jadi nama. Nama apakah wallahu alam bissawab. Terus turun ke Abdul Muttalib. Jadi Bani Hashim pecah lagi, Bani Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib barulah kemudian itu yang jaga Mekah. Jadi orang yang paling mulia saat itu mereka yang bertugas untuk jaga Ka'bah. Khadimul Haramain, Khadimul Ka'bah, Khadim Baitullah, itulah afdalun nas wa asyrafum. Manhum Sayyidina Hashim, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah, lalu turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti di akhir zaman akan dikembalikan kepada zuriatnya Sayyidina Al-Mahdi, man ismuhu ismu Muhammad Ahmad Al-Mahi Al-Aqib. Ya. Summa takhayyara al-buyut faj'alani min khari buyutihim. Dari semua rumah dipilihlah rumah baginda Rasulullah SAW, rumah terbaik yang sekarang dijadiin separuh WC separuh maktabah oleh kelompok yang hari ini menguasai Haramain. Ya. Fa'ana khairuhum nafsan. Jadi menurut antum gimana tuh kira-kira?
Dulu Sayyidah Aminah ketika melahirkan melihat cahaya di rumah itu. Sama, buyut itu juga diartikan Rabbul Bait, Rabbatul Bait, orang yang di rumah. Sayyidatuna Aminah, rahimnya rahim terbaik. Sayyidina Abdullah, dirinya jiwa terbaik. Ya, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Aku terbaik diriku, jiwaku, ya, nurku, tubuhku, semuanya terbaik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam salah satu mazhab fikih Syafi'i, tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah najis. Laisa minal hadas. Makanya antum lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beberapa sahabat meminum baulun Nabi, air kecil, buang air kecil Nabi, darah Nabi. Ya. Terserah orang-orang bilang Ar-Razi khurafat. Hadisnya begitu, berarti Rasulullah khurafat dong. Kalau ente bilang Ar-Razi khurafat, ya. Kita ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. An Wasilah ibn al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila wa astafa min waladi Ismaila bani Kinana wa astafa min bani Kinana Quraisyan wa astafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Allah itu memilih nasab paling mulia saat itu, yang tua dan mulia, Sayyidatuna Hajar, punya anak Ismail. Ismail lebih tua dari Ishak. Sayyiduna Ismail punya keturunan disebut Bani Kinanah. Ya, sesekali tulis Bani Ismail, Bani Kinanah. Bani Kinanah dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih Hashim, bukan Ar-Razi Hashim, ya. Dari Bani Hashim, apa kata beliau, wastafani min Bani Hashim, lalu Allah memilihku dari Bani Hashim. Ada paman Rasulullah Bani Hashim tapi kafir. Siapa? Abu Lahab. Maksud saya sebut ini apa? Syarafun nasabi, kemuliaan nasab, laisa dhaminan ala sihhati i'tiqadi sahibin nasab. Kemuliaan nasab seseorang bukan berarti jaminan akidahnya benar. Tapi ini jangan dipukul rata. Terus antum nggak menghormati zuriat Nabi, keluarga Nabi, seperti yang saya lakukan dulu. Ya. Ini hanya menunjukkan bahwa dari semuanya mereka itu cuma 1-2 yang bermasalah. Selebihnya diberkahi dengan iman, ya. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan iya, sahih iya, ya. Apa makna hasan sahih? Nanti kalau ada kajian ulumul hadis saya jelaskan. Insyaallah ke depan saya buat nanti channel khusus kajian kitab, ya, di luar channel Ribat, insyaallah, ya, biar lebih leluasa, ya. Dan saya berharap nanti Buya-Buya ini punya channel sendiri juga, ya, nanti bertahap, pelan-pelan. Laisa lisyuhrah, bukan untuk popularitas, lakin linashril ilmi, untuk mengembangkan ilmu, ya. Karena kitmanul ilm haram, menutup ilmu itu haram hukumnya. Wa fi haditsin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu rawahu Tabari. Nah, Imam Tabari ini selain sebagai mufassir, dia juga ahli riwayat. Ya, wafatnya setahun sebelum Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah 311, dia 310. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, Inna Allah ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam, summa ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Jadi jangankan dari Bani Hashim, dari semua makhluk Allah, ada tumbuhan Bani Nabat, hewan Bani Hayawan, ada benda-benda yang tidak bergerak Bani Jamad, itu Bani. Ada bintang Bani Nujum, Bani Najm, klan-klan, ada Banul Jan, keturunan
jan, orang yang kita sebut jin. Ini semua Allah pilih siapa yang akan ngurus bumi, jadi khalifatullah di muka bumi. Maka terpilihlah Sayyidina Adam. Itu maksudnya. Fakhtara minhum bani Adam. Terpilihlah Sayyidina. Jadi antum ini sudah pilihan. Maka aneh kalau orang sudah dipilih terus bunuh diri. Ya, aneh orang sudah dipilih bunuh diri. Jangan coba-coba bunuh diri. Bukan selesai masalahnya, tambah masalah. Emang orang bunuh diri mati terus aman? Oh, antum digemplang sama malaikat mungkar nakir palingnya. Mungkin kepalanya hilang separuh. Dari Bani Adam dipilih orang Arab. Dari orang Arab dipilih Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim. Dari Bani Hashim fakhtarani, dipilihlah aku. Falam azal khiyaran min khiyarin. Apa maksud beliau? Maka selalulah yang terpilih, dari yang terpilih muncullah yang terpilih. Gitu. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum. Maka siapa yang cinta orang Arab, maka karena akulah mereka mencintai orang Arab. Jadi jangan benci sama orang Arab. Kita boleh kesel sama persepnya Arab, tapi jangan benci sama Arab. Ya, itu mau Arab, jangan gitu. Bedakan Arab dengan Wahabi, itu beda. Antum kesel sama Wahabi, kesel aja, jangan kesel sama orang Arab. Ya. Jadi kalau kita nggak seneng sama Wahabi, ya, sebut Wahabinya, jangan kemudian benci kepada Arabnya. Al-Arabi Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidul Arabi Sayyidina Muhammad SAW. Quran kita Arab, Quran kita Arab. Sholat antum pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab ya ahli. Faman abghadal Araba fabibughdi abghadahum. Ya, kalau benci Arab, ingat nanti antum juga dibenci, dimurkai. Ya. Jadi kita pintar-pintar kalau mau kesel pun nggak sembarangan kesel. Wa an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat ruhuhu nuran baina yaday Allah taala qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Ini kajian Nur Muhammad itu bukan kajian bid'ah ya akhi ya. Ya ukhti. Ada ukhti-ukhti sekarang bid'ahin kajian Nur Muhammad. Ya salah, ente ngaji nih ada kitabnya nih ya. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanatnya, ngomong Abdullah bin Abbas. Oh, ustadz kami manhajnya manhaj salaf. Dia ngikut langsung Rasulullah. Lu giliran ada imam ngambil Rasulullah langsung, ente nggak percaya. Giliran sekarang orang-orang langsung kepada Nabi, ente percaya. Kan aneh. Ruhaniah para wali langsung ke Nabi, ente nggak percaya. Orang sekarang bilang nggak usah ikut mazhab, langsung aja ke Rasulullah, ente mau? Ya aina aqluka ya akhi, akal ente mana? Afala ta'qilun. Mending kita langsung ambil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Ini ada dalam kitab ya Musnad Ibni Abi Amr Umar al-Adni ya. Kemudian juga kitab Al-Manahil dan beberapa kitab yang lain, dan didukil ulang oleh beberapa ulama. Apa lafaznya? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada aswaja atau orang pengurus aswaja, masih ingat? Nah, terus nggak percaya bab ini. Saya meragukan keaswajaannya. Ya. Itu dari kampung antum tuh. Antum punya punya kewajiban untuk meluruskan itu. Ya. Bahwasanya Nabi SAW kanat ruhuhu nuran. Ruhnya dulu dibalut dalam nur baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, qabla ayakhluqa Adam, sebelum menciptakan Sayyidina Adam, bi alfai am, 2000 tahun yang lalu, sebelum Sayyidina Adam. Ini satu riwayat, di riwayat lain kan ada sekian ribu tahun. Kalimat 1000, 2000 ini hanya menunjukkan adat tamtsiliyah, contoh, menunjukkan bahwa sudah lama sebelum itu sudah dicipta. Yusabbihu dzalikan nur, itu nur kerjanya zikir.
berdenyut dia, mengembang, berzikir dia. Cahaya itu. Jadi antum kalau lihat cahaya itu lagi zikir dia itu. Coba lihat kalau ada kaca lentera, terus lihat itu api lagi zikir. Ada bukan halu. Dalilnya apa? Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Berapa banyak ayat ini muncul di Quran? Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Itu lampu, itu api, itu cahaya di bumi bukan? Nah, ini belum ada langit bumi. Belum ada langit bumi, itu nur berzikir. Apa zikirnya? Itu rahasia. Tapi rahasia ini sudah dibuka di sebagian kitab. Nanti ada waktunya saya buka. Ya, nanti ada waktunya kita buka. Insyaallah, sabar ya. Tor ada yang berdiri, Ustaz, zikirnya apa? Oh, semangatan. Ada yang begitu di sebagian tempat soalnya. Wa tusabbihul malaiku bitasbih. Coba antum lihat, lebih dulu Sayyidina Muhammad SAW atau malaikat? Lebih mulia Sayyidina Muhammad SAW atau malaikat? Nur itu zikir, lalu zikirnya ditirukan malaikat. Wa tusabbihul malaikatu bitasbih, lalu malaikat menirukan tasbihnya. Paham? Duluan mana? Nur Muhammad SAW, bukan malaikat. Falamma khalaqallahu Adam, ketika Allah ciptakan Sayyidina Adam, alqadzalikan nur fi sulbih. Ketika Allah ciptakan Sayyidina Adam, Allah kemudian masukkan cahaya itu ke dalam sulbinya. Sulbi itu ada di semua tubuh, semua tulangnya, semua rusuknya Nabi Adam. Jadi di semua tulang sulbi beliau ada cahaya itu. Makanya sulbi Sayyidina Adam lebih kuat dari semua malaikat. Ya, kenapa? Karena nurnya tadi ditiru oleh malaikat. Maka jangan heran ketika Sayyidina Adam masuk, diperintahkan di surga ngajar, yang diajar siapa? Kan kita belum ada. Siapa yang jadi muridnya? Malaikat. Jadi ini bukan halu, bro. Ini namanya ma'rifatu bad'iz zaman. Ini bukan ilmu akidah, ini disebut dengan ilmu asalah, ilmu asal muasal, awal bermula alam semesta. Bukan ilmu akidah, disebut dalam satu jenis ilmu ontologi, ya, hakikat segala sesuatu. Nah, itu yang kalau antum zikir, bisa zikir, berarti berkah daripada nur yang masuk ke sulbi Sayyidina Adam. Maka lidah kita bisa nyebut nama Allah, ya. Kalau nggak, mungkin dulu buatnya bapaknya nggak nyebut nama Allah, itu mungkinnya. Maka antum syahadatkan tubuh kita mesti disyahadatkan ulang, ya, harus disyahadatin ulang. Ada syahadat tubuh, ada syahadat akal, ada syahadat kolbu, ada syahadat ruh. Persaksian tubuh, dia sholat, dia taat kepada Allah, maka dikatakan, aku hambamu ya Allah, aku ciptaanmu ya Allah. Syahadatnya akal kemudian mengatakan sodaqta ya Rabb. Syahadatnya kolbu, dia berzikir. Syahadatnya ruh, itulah al-ihsan. Berarti Nabi suruh toh? Itu namanya maratibus syahadat, tingkatan-tingkatan syahadat. Mungkin sebagian ulama menyebutnya dengan istilah yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'abatani Allah ta'ala ila al-ardi fi sulbi Adam waj'alni fi sulbi Nuh wa qadaba bi fi sulbi Ibrahim, thumma lam yazal Allah ta'ala yanquluni min al-aslab al-karimati wal arham al-tahirati hatta akhrajani min baini abawayya lam yaltaqiya ala sifahin qat. Apa kata beliau? Lalu Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Lalu ja'alani, Allah dari sulbi Nabi Adam turun ke sulbi zuriatnya. Zuriatnya kan ada Syis, Idris, terus Nuh. Ini diringkas dari Nuh ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim terus
yanquluni minal aslabil karimah, dipindahkan dari tulang sulbi yang mulia, dari rahim yang suci. Berarti mereka tidak ada yang musyrik satupun. Tidak ada yang musyrik satupun. Orang tua Nabi, kakek Nabi sampai ke atas, nggak ada satupun. Huwa ibnu karimin, ibn karimin, ibni karimin, ibnu tahiratin, ibn tahiratin, ibn tahiratin, terus sampai ke baginda Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi yang berani mengatakan orang tua Nabi musyrik, ta'adab ma'allah wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus beradab inti ma'allah wa Rasulullah. Ini hadisnya. Hatta akhrajini min baina abawai. Ya. Jadi disebut sulbinya Abdullah itu karim, mulia. Rahimnya Sayyidah Aminah Tahirah. Lalu Allah keluarkan aku dari kedua orang tuaku, dan mereka tidak pernah ala sifah melakukan asusila. Ya. Wa yashhadu li sihhati hadzal khabar syi'rul Abbas fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian muncul dalam syair Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Barangkali itu yang bisa kita jelaskan. Kesimpulan sederhananya teman-teman, ini yang saya suka dari kitab Asy-Syifa, ya, yang ditulis Al-Qadiyah, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau tidak hanya bicara nasab zahir, tapi juga bicara nasab batin. Beliau tidak hanya berbicara diri yang zahir, tapi juga berbicara diri yang nur. Ya, maka kepada teman-teman yang berahlus sunnah, jangan malu lagi kajian Nur Muhammad SAW. Gak usah malu. Ya, kita harus pede. Kalau antum gak pede, siapa lagi yang pede? Kata si Ustadz, kalau kita bahas ini umat gak paham. Gak paham karena antum belum paham. Belajar dulu ke ahlinya, nanti baru jelasin ke orang. Jangan baca di buku, nyuruh orang berguru, kitanya belajar ke buku. Antum lihat hari ini kemanapun saya pergi kan nyari guru. Karena menurut saya di atas langit ada langit, di atas orang alim ada orang alim. Kadang kita punya ilmu ini, nanti ada orang ilmu yang lain. Jadi nggak pernah berhenti. Itu yang diajarkan guru kami dulu, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Saya santri sampai mati. Kami lanjutkan, hatta ba'na mati pun kita masih santri. Ya, setelah mati pun antum mati masih santri. Yang mati kan cuma tubuh ini. Nanti mau ketemu Rasulullah kan nyantri lagi kita di alam barzakh. Enggak, kalau nggak nyantri itu nggak ketemu. Nyantrinya nggak begini, kitabnya sudah beda. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nah, insya Allah karena bulan Maret saya rihlah dipanggil guru-guru dan itu bertepatan dengan weekend. Jadi bulan Maret kita sudah libur. Mungkin bulan puasa sekali. Maka Februari ini kita rapetin, Ahad depan ngaji lagi. Oke? Sepakat? Dan kepada tim sholawat, ada buku sholawat nanti dibaca, karena saya anggap itu penutupan sebelum, jadi penutupannya dibajukan. Nanti dibaca mungkin Al-Habsyi atau Barzanji. Cuma kalau saya lebih senang Barzanji, walaupun senang juga Habsyi karena memorinya masa kecil. Ya, nanti tolong teman-teman mana mancung mana, siapa nanti yang Buya Asfi, ya, Dawami, nanti baca Barzanji satu. Jadi mulainya ba'da zuhur langsung, sehingga sekitar jam 1 lewat saya langsung buka kitab. 1 lewat seperempat lah saya langsung buka kitab, insya Allah. Jadi kita dapat maulidnya. Nanti di mobil khusus, kalau waktunya pendek dibaca di bagian Isra Mi'raj. Ya, jadi kalau misalnya waktu nggak cukup nih, langsung loncat ke bagian Isra Mi'raj. Nanti kita juga di bagian ini, saya loncat di bagian Isra dan Mi'raj. Insya Allah. Syukran ala maji'ikum. Terima kasih sudah datang. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi saya, guru-guru saya, orang tua saya, keluarga saya, anak-anak saya semua, dan orang-orang yang ngaji kepada kami. Kepada semuanya kita bacakan surah Al-Fatihah.